Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau saya memperhatikan ya saudara, banyak orang Kristen hari ini memandang rendah akan karya keselamatan atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, saudara. Sama seperti Esau yang merendahkan hak kesulungan. Banyak orang Kristen juga demikian. Mereka menganggap remeh akan kesucian Allah atau kekudusan yang mestinya dimiliki oleh masing-masing kita sebagai orang percaya. Banyak orang tidak mempedulikan akan hal itu. Tidak mau mengambil bagian di dalam kodrat ilahi atau mau mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Padahal saudara sekasih dalam Tuhan, hidup kita ini sebenarnya saudara sangat singkat. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 10 saudara firman Tuhan berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita mengambil bagian di dalam kekudusan. Jadi ini panggilan. Panggilan bagi setiap kita orang percaya untuk mengambil bagian di dalam kekudusan. Jadi ini yang mestinya saudara kita manfaatkan. Kita sungguh-sungguh saudara memanfaatkan, memperhatikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Karena kita sudah ada di masa yang sukar. Sudah ada di masa yang sukar, saudara. Tuhan Yesus berkata dengan sendirinya, Dia berkata, karena akan bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Banyak orang Kristen ya saudara sudah tertutup hati mereka. Hati mereka sudah tidak bisa terbuka lagi. Bahkan saya kira saudara, banyak orang sudah kehilangan kesempatan. Tapi Tuhan masih menyisakan ada orang-orang yang masih bisa kita selamatkan. Mereka tidak menyadari ya saudara, setan telah mencerat mereka, telah mengikat mereka. Supaya mereka tidak menjadi corpus delicti. Supaya mereka tidak menjadi sempurna seperti Bapa dan menjadi serupa dengan Yesus. Bahkan saudara, banyak pendeta juga pun sudah menjadi dingin. Roh mereka tidak menyala. Ya, ibarat kompor ya saudara, kompor gas itu menyalanya tapi menyala api merah bukan api biru. Menjadi dingin. Ibarat air sudah dingin. Jadi kita harus memperhatikan mengenai keadaan dunia hari ini saudara. Makin jahat. Kerusakan moral itu luar biasa. Kalau di dalam doa tadi saya sempat menyelipkan doa mengenai kerusakan moral. Perkawinan sesama jenis. Ini dunia betul-betul sudah bebas. Sudah bebas.
sekolah-sekolah Kristen yang diharapkan bisa menjadi penyelamat, menjadi bahtera penyelamat, gagal. Saya termasuk orang yang pernah sekolah dari sekolah Kristen. Kalau dengar sekolah Kristen, ya asumsi atau pemikiran kita akan diselamatkan di sekolah itu. Kita akan mengenal Tuhan di sekolah itu, tetapi pada kenyataan tidak. Sekolah Kristen dengan sekolah swasta negeri sama semua, rasanya hampir semua sama. Bukan berarti sudah masih ada, tapi tidak banyak yang bisa memperkarakan, menyelamatkan generasi muda. Tapi rata-rata saudara hanyut dengan dunia. Hanya sekolah-sekolah Kristen yang kepentingannya hanya uang. Bagaimana mendapatkan penghormatan melalui jabatan, entah kepala sekolah, jadi wakil kepala sekolah, dan jabatan-jabatan yang lain. Betapa sia-sianya itu, saudara. Ada pria-pria ya saudara, di sekolah itu, sekolah Kristen ya. Ada pria-pria yang terikat dengan istilahnya gay, jadi gay ya. Pria dengan pria berciuman, wah itu lihat luar biasa. Wanita dengan wanita. Betapa rusaknya saudara. Di mana gereja hari ini ya menutup mata. Hanya sibuk ngurus doktrin. Sibuk perdebatan doktrin di media sosial, di YouTube, menunjukkan dia paling hebat. Dia tidak tahu banyak jiwa-jiwa sudah berjatuhan. Sedih saya melihat saudara. Dan orang Kristen yang sudah mengenal kebenaran, dia hanya ngurus diri sendiri. Dia tidak memikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Kalau saudara pergi ke Eropa, Anda akan bisa merasakan atmosfer itu. Betapa sekulernya kota-kota di Eropa yang dulu Kristen, sekarang sudah jadi sekuler. Gereja-gereja menjadi mati. Gereja-gereja besar ya, yang dihadiri hanya nenek-nenek tua yang sudah siap pulang, sudah mau pulang, sudah mau meninggal. Mati gereja-gereja. Ini kita harus perkarakan saudara setiap hari. Oleh sebab itu saya mendorong saudara sekalian sama-sama kita berjuang untuk hidup kudus. Tidak mungkin kita tidak bisa mencapai kekudusan hidup. Lalu Allah menaruh firman itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Lah kita ambil tipeks saja lalu kita tipeks ayat itu kalau kita tidak bisa mencapai kekudusan Allah. Kekudusan Bapa itu seperti Yesus, standarnya model dia. Jangan anggap ringan saudara. Oleh sebab itu Roh Kudus bukan hanya dimeteraikan di dalam diri orang percaya, tetapi tujuan Roh Kudus diberikan kepada orang percaya supaya dia bisa menggarap kita. Dia bisa mengajar, mendidik kita. Oleh sebab itu kita beri ruang, beri waktu untuk belajar firman setiap hari. Tidak ada hari tanpa tidak membaca Alkitab. Baca Alkitablah saudaraku. Entah saudara membaca satu ayat, lalu saudara mulai merenungkan, atau baca satu pasal. Beli buku-buku atau literatur yang baik, yang isi kebenarannya itu mengubah kita. Jangan cari buku-buku yang kelas motivator, ya buku-buku yang bicara hanya soal kepribadian, bagaimana menjadi orang sukses, menjadi orang hebat. Kalau menjadi orang sukses yang hebat di mata Tuhan ya oke, boleh, baik. Tapi kalau kita belajar hanya supaya bagaimana kita menjadi orang yang
bisa sukses di dunia ini, wah itu betapa ngeri itu. Dia tidak memikirkan bagaimana suksesnya dia, pasti mati. Dia lupa memperkarakan diri di hadapan Allah. Apakah dia sudah sukses berkenan di mata Tuhan atau belum. Waktu kita ini terus berjalan. Jangan nanti sudah habis kuota. Kalau kita isi kuota di handphone kita itu, ya, itu pasti habis. Berhari-hari kita pakai itu bisa habis. Pernah bahkan kita kadang ketar-ketir, sudah mau habis kuota, apalagi belum terima gajian, tidak ada uang, ketar-ketir. Apalagi di dalam handphone kita mendapatkan informasi-informasi penting, gelisah. Tapi pernahkah saudara pernah gelisah dan memikirkan akan kuota umurmu yang makin habis? Pasti habis, saudara. Lalu saudara tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Wah, betapa mengerikan. Lebih baik kita tidak menjadi manusia kalau tidak berguna. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak perumpamaan mengenai talenta, mengenai uang mina. Itu potensi-potensi yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing kita yang diharapkan oleh Tuhan. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di kekekalan. Apakah orang yang diberikan potensi-potensi itu mengusahakan atau tidak? Tentu yang paling pertama itu kekudusan hidup. Dan yang lain juga itu memikirkan pekerjaan Tuhan. Saudara, jangan habiskan waktu dengan sia-sia, saudara. Karena kuota umur kita makin hari makin habis. Saya kira hanya dibatasi 70 tahun, kalaupun mencapai itu. Kuota cuma 70 tahun. Kenapa kita tidak memperkarakan itu? Ya. Saya berharap saudara sekalian mengerti apa yang saya sampaikan ini dan menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Amin.